Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya Novia Dwijayanti. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo melakukan monitoring terhadap industri pengolahan porang Kamis 17 Juni 2021 di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Yusharto berharap PKK dan Asosiasi Penghimpunan Porang dapat menjajaki peluang untuk bisa menjadi bagian dari proses atau peningkatan produksi porang di Indonesia. Dengan didampingi Asosiasi Perhimpunan Porang Bali, Iwayan Suhantika, serta Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Irma Zainal melakukan peninjauan langsung ke tempat pengelolaan porang di Desa Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan pengelolaan porang tersebut dapat memberikan manfaat secara ekonomi baik kepada petani maupun masyarakat yang ada di sekitar industri porang. Yusharto berharap PKK dan Asosiasi Perhimpunan Porang dapat menjajaki peluang untuk bisa menjadi bagian dari proses atau peningkatan produksi porang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemerhati desa yang budiman. Hari ini hari Kamis 17 Juni 2021 kami melakukan monitoring terhadap industri pengolahan porang yang berada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang seharinya bisa memproduksi sekitar 20 ton basah porang untuk bisa menjadi chip dan akhirnya bisa menjadi sereal. Kegiatan ini sangat-sangat memberikan manfaat secara ekonomi baik kepada petani maupun masyarakat yang ada di sekitar industri porang. Dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa berharap lewat PKK kegiatan untuk pengembangan atau memasifkan produksi porang di desa-desa itu akan semakin tinggi, dan kami bersama asosiasi atau perhimpunan petani porang di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ini sedang menjajaki peluang untuk bisa mengikutsertakan potensi PKK di seluruh Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari proses produksi atau peningkatan produksi porang di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Perhimpunan Porang Bali, Iwayan Suhantika menyambut baik kunjungan Ditjen Bina Pemdes Pemerintahan Desa. Iwayan menambahkan dengan melalui program PKK dapat memberikan pelatihan-pelatihan kuliner yang dapat mengolah umbi porang basah menjadi panganan Nusantara. Dalam hal ini dari kami bisa memberikan saran kolaborasi antara budidaya porang yang mungkin bisa masuk dalam program PKK. Ini sangat bagus sekali, terutama bukan hanya di budidayanya. Budidaya mungkin bisa ibu-ibu yang di pekarangan rumah bisa menanam porang, kemudian terutama di hilirisasi. Nah, ini mungkin kalau misalnya nanti bisa program dari Bina Desa ini dengan melalui program PKK bisa dilaksanakan mungkin pelatihan-pelatihan kuliner yang mengolah umbi porang yang basah terutama untuk menjadi panganan, olahan panganan ini yang sehingga kita tidak bergantung kepada komoditas ini untuk ekspor saja, tapi kita juga olah di dalam negeri untuk kita jadikan panganan Nusantara. Nah ini sehingga ketahanan pangan selain juga dari komoditas yang lainnya, tepung, beras, kemudian jagung. Nah porang ini salah satu untuk bisa kita jadikan olahan pangan yang mungkin menjadikan penggerak PKK-nya di ibu-ibu di lapangan. Sementara itu, pengelola porang Nyoman Sumendra mengungkapkan proses pengolahan porang selama 1 hari dapat memperoleh 20 ton umbi basah dan hasilnya diekspor ke Cina untuk dijadikan bahan makanan pokok berupa tepung, mie, dan juga obat-obatan. Sampai saat ini jumlah karyawan buruh tetap yang dipekerjakan ada 25 orang,
namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah tenaga lokal yang ada di sekitar jika proses produksi sedang banyak. Jadi PT Siligita sampai saat ini baru bisa memproses satu hari kapasitas mesin ini 20 ton umbi basah. Jadi sementara pasar yang dimiliki oleh PT Siligita itu ke negara Cina. Kalau di Cina memang ini menjadi bahan makanan pokok. Jadi sebagai bahan makanan pokok berupa tepung, tepungnya baru bisa mungkin menjadi mie, roti atau makanan yang lainnya. Di samping memang dipergunakan sebagai bahan obat-obatan. Dan ada memang bagian tertentu dipergunakan sebagai lem, artinya umbi porang ini bisa menghasilkan turunan cukup banyak, sekitar 36-an. Karyawan buruh tetapnya PT Siligita memiliki 25, tapi tidak tertutup kemungkinan pada saat kita memang melakukan proses yang cukup banyak, kita menambah tenaga dan kita hanya mempergunakan sementara tenaga lokal yang ada di sekitaran pabrik. Diharapkan ke depannya petani porang memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi sehingga dapat menekan urbanisasi. Dari Provinsi Bali, TV Bina Pemdes melaporkan.